gitu. Kayak kebiasaan teman-teman tuh, belum kenal sama orangnya tapi udah cinta, udah kagum kayak gitu kan. Baru lihat fotonya, waduh masya Allah, tabarakallah kayak gitu kan. Ya baru menghalu-halu, maka harus kenal terlebih dahulu. Salam kenal, ya belum kenal kakak, nama kakak Abi Mas Darmaja. Ya teman-teman bisa memanggil Kak Abi, kayak gitu. Asli orang Indonesia, kayak gitu ya, keturunan Minang dan Jawa, kayak gitu. Minang sukunya Caniago, kayak gitu. Untuk asal di Bengkulu, aktivitas sekarang mahasiswa dan belum menikah, kayak gitu ya. Nah, mungkin itu saja untuk perkenalan kita. Baik kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma kullu bid'atin dalalah wa dhalalatin finnar. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, maka pada malam hari ini ya sentiasa kakak memberikan nasihat baik itu untuk diri kakak pribadi atau teman-teman. Mari kita mengawali hidup kita, mari kita melakukan apapun dari kehidupan kita, baik setiap detik kita, baik setiap menit kita, untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu mengikuti apapun Allah, untuk selalu mengejar ketakwaan. Maka tidak ada yang paling kita impikan, tidak ada yang paling kita utamakan ketika kita bangun tidur. Orientasi pertama, yang pertama kali yang harus kita cita-citakan adalah bagaimana hari ini bisa bertakwa kepada Allah. Tidak ada yang lain. Maka ketika kita bangun tidur, bukan orientasinya agar bagaimana kita bertakwa kepada Allah pada hari ini, maka pada hari itulah kita mulai mendapati kegagalan. Maka mulai dari itulah kita mulai merasakan bahwasanya awal malas-malasan ibadah, awal ya kelalaian ketika kita ingin dekat sama Allah. Maka kalau teman-teman pengen istiqomah dalam beribadah, maka selalu utamakan Allah dalam hati kita. Jangan sampai hati kita ini diisi bukan perkara-perkara untuk mengingat Allah. Maka mulailah teman-teman yang melatih pada hari ini apapun, ketika kita ingin melakukan apapun dalam detik kita, baik itu berdiri, baik itu sedang duduk, baik itu tidur ataupun kita bangun dan lain-lain, maka selalu jadikan dalam diri kita untuk ingat kepada Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah ya, dan kita bersungguh-sungguh dalam mengikuti syariat Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya salah satu nasihatnya selain daripada dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mari kita mengingat Allah, yang memprioritaskan Allah dalam setiap kehidupan kita. Nasihat yang kedua, mari kita perkaya diri kita dengan syukur. Karena apa? Semua kita ini kedapatan nikmat Allah, semua kita tidak kekurangan nikmat Allah. Bahkan sebelum kita minta, bahkan sebelum kita berdoa, bahkan sebelum kita inginkan, kayak gitu kan, Allah sudah memberikan teman-teman. Kebayang nggak teman-teman, kalau misalkan satu aja nikmat Allah sudah Allah cabut, bagaimana susahnya kemarin pada saat COVID-19 kemarin teman-teman, ya teman-teman udah banyak merasakan bagaimana orang kesulitan bernafas. Satu kali orang ketika sulit bernafas itu cari tabung oksigen kan. Tabung oksigen itu aja kalau misalkan satu tabung oksigen harganya 2 jutaan. Maka satu hari orang bisa menghabiskan 2 sampai 3 tabung oksigen. Maka kalau misalkan dihargain, satu hari manusia itu bisa menghabiskan uang untuk bernafas aja kayak gitu kan, bisa menghabiskan sampai 6 juta, 10 jutaan. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu, kebayang nggak susahnya kita satu hari aja harus per orang kayak gitu ya, per orang menghabiskan 10 juta untuk bernafas. Kebayang nggak teman-teman, bagaimana rahmat Allah, bagaimana Allah itu sangat mencintai kita, bagaimana Allah sangat sayang kepada kita, sehingga tidak Allah susahin kita. Diberikan gratisan, nafas gratisan, terus apa lagi, semua hal diberikan gratisan. Maka apa alasan kita lagi untuk tidak bersyukur pada Allah? Maka bersyukurlah teman-teman, tidak ada ruginya, tidak ada tidak baiknya untuk kita. Dengan kita bersyukur, kita lebih bisa melihat hidup kita lebih bermakna. Dengan kita bersyukur, kita lebih merasa hidup kita lebih lapang. Maka kenapa kita
banyak merasakan kesempitan, kesusahan, dan semacamnya, karena kita sendiri pun tidak mampu melihat nikmat Allah, tidak mampu kita untuk bersyukur. Maka dari itu ada ayatnya, kayak gitu kan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan Allah tambahkan, Allah berikan bonus. Betapa spesialnya Allah terhadap orang-orang yang bersyukur. Betapa Allah sangat mengistimewakannya. Karena apa? Semua orang Allah berikan nikmat, teman-teman. Baik yang ngaji ataupun nggak ngaji, Allah berikan nikmat. Tapi tidak semua orang mampu bersyukur. Maka kalau dia bersyukur, Allah berikan kelebihan. Allah spesialkan dia, kayak gitu. Allah berikan tambahan atas apa yang dia inginkan, kayak gitu. Tambahan nikmat Allah berikan. Doanya Allah percepat, dan semacamnya. Syaratnya bersyukur. Tapi kalau nggak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kayak gitu. Bagi dia yang tidak bersyukur, maka azabku amat pedih kata Allah. Maka disitulah timbul kesusahan-kesusahan. Maka disitulah timbul ketidakbaikan-ketidakbaikan, kesulitan, kecelakaan, rasa sakit, dan lain-lain yang kita rasakan. Ya, awalnya tahu nggak teman-teman dari apa? Dari kita yang sudah mulai jenuh ataupun kita acuh tak acuh terhadap nikmat Allah. Awal dari seseorang itu sulit untuk bersyukur, kayak gitu. Karena dia sendiri pun tak sadar hidup karena nikmat Allah. Kayak gitu. Sehingga dia bertanya, kayak gitu kan, apakah benar Allah ini bantu saya? Iya enggak? Kayak gitu. Apakah benar Allah ngasih pertolongan sama saya? Maka kalau ada teman-teman terpikir hal itu, atau kayak gini, hidup dalam sehari tapi nggak pernah teman-teman sadari hidup karena Allah, maka di saat itulah teman-teman bakal sedikit demi sedikit lupa terhadap Allah, terutama lupa terhadap bersyukur pada Allah. Karena apa? Fondasi daripada syukur ada keyakinan. Fondasi daripada syukur ada rasa sadar, teman-teman. Ya, yakin dan sadar. Kalau seseorang itu yakin terhadap nikmat Allah, kalau seseorang itu sadar kalau hidupnya ini hanya karena Allah bantu, kalau nggak Allah kasih tolong, pasti kayak gitu dia bakal bersyukur karena dia tahu betul hidupnya ini bantuan Allah, kayak gitu. Hidupnya ini penuh sponsor dari Allah, kayak gitu. Maka kalau misalkan ya, kenapa seseorang itu bisa sampai mengeluh, kenapa seseorang itu bisa sampai menghardik Allah, bahkan mengacam Allah dan semacamnya, kayak gitu, bahkan melupakan Allah, kayak gitu kan, sampai meninggalkan Allah ada juga, kayak gitu kan, dengan pindah ke agama yang lainnya. Sederhananya karena dia sendiri pun tak sadar kalau hidup ini atas bantuan Allah. Karena hidup ini kayak gitu, dia nggak punya keyakinan hidup dia ini dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi itu penuh dengan bantuan Allah, kayak gitu. Dia nggak sadar tentang nikmat nafas ini aja, kayak gitu. Nggak semua orang sadar kalau nafas ini, kayak gitu kan, andai kata Allah cabut, kayak gitu kan, berapa banyak hal yang harus dia ganti untuk bisa mendapatkan satu oksigen. Nggak ada banyak orang sadar, kayak gitu. Maka dari itu teman-teman rahmati Allah subhanahu, pengen bersyukur, pengen bisa hidupnya lapang, pengen bisa melaksanakan perintah Allah, mulailah dari bangun keyakinan. Yakinlah kalau hidup kita ini penuh dengan kenikmatan dari Allah, penuh dengan bantuan dari Allah, penuh dengan apa yang namanya perhatian dari Allah dan lain-lain, kayak gitu. Maka ketika kita udah yakin kalau hidup kita ini penuh ya, bahwasanya sumbangsi dari Allah, sponsor dari Allah, bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, maka yakinlah teman-teman ya, maka kita akan merasakan bahwasanya kita butuh sama Allah, kayak gitu. Maka kita akan merasakan bahwasanya mudah untuk melakukan sholat itu mudah, karena kita tahu betul, kayak gitu, kalau bahwasanya ini nikmat Allah loh, Allah udah ngasih nikmat, tapi kok kita nggak kenapa-ngapain, kayak gitu. Logika sederhana manusia, kalau dibuat baik sama orang, pasti dia akan balas dengan hal baik, iya atau enggak? Kalau teman-teman kayak gini, ya kakak pengen tanya, kalau teman-teman dibaikin sama orang lain, respon teman-teman apa? Boleh dijawab, pakai on mic boleh, ataupun pakai status kolom komentar boleh juga. Kalau teman-teman dibaikin orang nih, kayak gitu kan, respon teman-teman apa? Kayak gitu. Misal nih, di sini ada Mbak Zia, kayak gitu, Mbak Ria dan lain-lain, kayak gitu kan. Baikin teman-teman, setiap hari ngingetin teman-teman sholat, kayak gitu, setiap hari ngingetin teman-teman untuk berbuat baik. Apa respon teman-teman terhadap Mbak Zia atau terhadap Mbak Ria ataupun terhadap admin yang lain? Pasti responnya baik kan? Kayak gitu, merespon baik, berterima kasih, bahkan makin dekat. Iya enggak? Yang tadinya enggak kenal, kayak gitu kan, akhirnya kenal dan jadi baik, iya kan? Kayak gitu, baik kan? Nah itu kalau sama manusia teman-teman, respon kita tuh kayak gitu. Tapi kenapa nggak sama Allah? Coba teman-teman ngomong sama diri sendiri, ataupun coba bangun kesadaran, jujur sama diri sendiri. Saya kalau dibaikin orang, saya baikin baik orang itu. Tapi kenapa Allah yang baikin saya dari saya bangun tidur sampai saya tidur lagi, saya tak mampu baikin Allah? Iya atau enggak? Pernah nggak teman-teman berpikir kayak gitu?
Saya bisa berbuat baik sama orang, kayak gitu. Kalau orang itu baikin saya, loh Allah yang selalu baikin saya, padahal saya selalu berbuat buruk sama Allah, tapi kok saya nggak mampu untuk berbuat baik kepada Allah. Sederhana teman-teman. Atau kayak gini, kakak ganti lagi pertanyaannya. Kalau teman-teman kerja, kayak gitu kan, teman-teman kerja nih kayak gitu. Terus teman-teman dikasih gaji sama tempat apa sama bosnya. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Kayak gitu. Kalau udah dikasih gaji ataupun diterima kerja, kayak gitu. Diterima kerja nih, kayak gitu kan. Apa yang teman-teman lakukan? Pasti teman-teman bakal kerja sungguh-sungguh karena udah dikasih, ya kan, berterima kasih, oke, berterima kasih, kayak gitu kan, lebih baik lagi kerjanya, lebih giat lagi dan lain-lain. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita tahu, ini orang udah ngasih kesempatan ke kita. Ini orang udah ngasih kebaikan ke kita. Kayak gitu kan. Kenapa enggak sama Allah? Ketika kita berbuat buruk, ketika kita lagi buat dosa, kayak gitu, Allah kasih kesempatan kita setiap saat. Ini loh, hambaku yang sayangku, kayak gitu kan. Ini loh, ada waktunya, yuk tobat yuk, aku masih nunggu kamu loh. Yang kamu selama ini curhat-curhat sama aku masih nunggu kamu loh. Setiap hari Allah ngasih kesempatan sama kita. Tapi kenapa kita tidak bisa memperlaku seperti kita berperilaku pada bos kita ataupun kita berperilaku pada orang lain? Sederhana teman-teman. Logikanya sederhana. Tapi kenapa kita tetap tidak bisa melakukannya? Itu teman-teman. Maka untuk bisa melakukan hal atau logika kita bisa berjalan seperti hal tersebut, maka syaratnya cuma satu. Bangun kesadaran, bangun keyakinan. Bangun kesadaran kalau kita tuh hidup karena nikmat Allah. Kita hidup karena ada Allah. Kayak gitu. Apalagi teman-teman, semua dalam hidup kita ini penuh dengan apa yang Allah berikan pada kita. Ya, Allah udah baikin kita, maka apa respon kita? Kayak gitu. Maka dari itu teman-teman, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pengen bersyukur, pengen jadi baik, pengen istiqomah dan lainnya, maka bangun hubungan dengan Allah itu lebih baik lagi. Bangun kesadaran, bangun keyakinan. Kayak gitu. Nah, karena kalau dalam Quran sendiri pun dijelaskan, bahwasanya kalau manusia itu hobinya tuh ngeluh. Fitrahnya itu mengeluh. Khalaqwaluha. Ya, hobinya tuh mengeluh. Kalau ada ujian, ada masalah, kayak gitu kan. Ada masalah, ada ujian, kayak gitu. Hobinya apa? Hobinya mengeluh. Khalaqwaluha. Kayak gitu. Tapi ada satu golongan, ada satu komunitas, ada satu orang, kayak gitu kan. Yang kalau dikasih ujian tuh nggak mengeluh, teman-teman. Apa itu? Innal musallin. Orang-orang yang sholat. Kenapa orang-orang yang sholat? Kayak gitu kan. Nah, kini kakak bedah. Kenapa orang-orang yang sholat? Kayak gitu. Tidak hobi mengeluh. Kayak gitu. Atau tidak mudah untuk berputus asa, tidak mudah overthinking, tidak mudah mencaci maki Allah dan lain-lainnya. Kenapa? Jawabannya karena orang yang sholat artinya dia yakin kalau Tuhannya adalah Allah. Dia yakin atas apa yang Allah perintahkan. Iya atau enggak? Iya. Kenapa orang bisa sholat? Karena dia yakin Tuhannya adalah Allah. Kayak gitu. Orang yang sholat yakin kalau itu perintah Allah. Maka dia tidak akan mungkin ketika dia sudah yakin dengan Allah, ketika dia sudah yakin atas apa-apa yang Allah perintahkan, atas apa-apa yang diperintahkan Rasulullah, kayak gitu kan, dan dia sadar betul akan hal itu, tidak akan mungkin dia mudah mengeluh. Karena dia tahu betul, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dimanapun kita berada, teman-teman, ya Allah itu berada di sisi kita. Dan Allah maha melihat kita. Artinya apa? Allah tuh selalu nyorotin kita dimanapun kita berada tuh, Allah tuh mantengin kita. Waduh, hambaku lagi kayak gini. Maka ada riwayat bahwasanya kalau misalkan seorang hamba itu melakukan perbuatan baik, Allah viralkan kayak gitu. Allah ceritakan malaikat-malaikat, wah lihat tuh kayak gitu. Ada hambaku kayak gitu kan. Misal kayak gini, ada Mbak Mun kayak gitu kan. Nah, Mbak Mun nih kayak gitu. Melakukan perbuatan baik kayak gitu kan. Wah, Masya Allah hambaku, ini namanya Mun kayak gitu kan. Melakukan perbuatan baik, dia sedekah, dia sayang sama berbakti sama orang tua. Itu diviralin tuh. Kayak gitu kan, malaikat-malaikat diviralin kayak gitu. Tahu, Masya Allah, akhirnya orang mendoakan. Kayak gitu, malaikat-malaikat ikut mendoakan ya, Mbak Mun kayak gitu. Tapi sebaliknya, kayak gitu. Kalau misalkan ada satu yang berbuat buruk, itu Allah sedihnya minta ampun, teman-teman. Sedihnya minta ampun. Maka dari itu teman-teman, rahmatullah subhanahu, sadari aja. Maka saat ini mari kita sadari, bangun tidur kita bangun untuk ketakwaan kepada Allah. Tidak ada mimpi yang lain, tidak ada cita-cita yang lain. Cita-cita kita hanya untuk bagaimana dekat pada Allah. Kalau kita udah kayak gitu, wah otomatis tuh dunia ataupun yang teman-teman pengen itu pasti bakal dideketin sama Allah. Kayak gitu, pasti akan dipermudah. Kayak gitu. Karena apa? Tujuan kita tuh cuma antara kita dan Allah kayak gitu, nggak ada yang lain. Dan itu ketenangan yang sesungguhnya. Kayak gitu. Itu teman-teman. Nah, nasihat yang kedua teman-teman, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari ya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi.
Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang mana teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini tak kalah penting. Bagi kita yang mengaku umat Nabi, sudah seharusnya, sudah sewajibnya, sudah seyogyanya kita yang namanya ngikutin perintah Rasulullah. Ya, baik itu kita bersolawat, baik itu kita ngikutin sunnah-sunnah yang lainnya. Kenapa? Lah, ngaku umat Nabi tapi nggak melakukan sunnah Nabi, itu masuk akal nggak kira-kira? Gak masuk akal. Kalau ada orang ngaku sunnah Nabi, yang mengaku sebagai umat Nabi, tapi tidak bersolawat kepada Nabi, itu gak masuk akal. Kayak gitu. Nah, kebayang gak teman-teman? Bahwasannya nanti kita akan dikumpulin di padang mahsyar. Nih, teman-teman coba resapi, coba teman-teman bayangkan. Kayak gitu. Kita nanti akan berkumpul di padang mahsyar. Dan ingatlah ketika kita kumpul di padang mahsyar, satu pun dari kita tidak akan saling mengenal. Dan tidak akan saling peduli. Kayak gitu. Teman misal di sini ada Mbak Zia, ada Mbak Fika, ada Mbak Marwa, ada Mbak Mun, Uswatun Hasanah dan lain kayak gitu kan. Kita semua ini nggak ada kenal kayak gitu. Nggak ada yang kenal satupun. Bahkan ketika Mbak Marwa minta tolong ke Mbak Mun kayak gitu kan, nggak peduli siapa kamu, kira-kira kayak gitu. Nah, saking saat itu kita saking sibuk-sibuknya sama diri kita masing-masing. Saking sibuknya untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Kayak gitu. Karena apa? Di saat itulah kita akan ditimbang nanti di yaumil mizan. Dan kita akan dihitung, dihisab di yaumil hisab. Kayak gitu. Maka banyak banget nanti kesusahan-kesusahan. Kita sibuk sama diri kita masing-masing. Kayak gitu. Nah, di ketika kesibukan itu, di ketika kesusahan itu, kita butuh pertolongan, teman-teman. Kita butuh syafaat. Siapa yang memberi syafaat? Ya, atas izin Allah dari Rasulullah SAW. Atas izin Allah, Rasulullah SAW mencari kita. Aina umati, aina umati. Kayak gitu. Di mana umatku, di mana umatku? Kayak gitu. Kenapa Rasulullah mencari kita? Untuk nolong kita, ngasih syafaat. Kayak gitu. Ngasih syafaat. Nah, luar biasanya ketika kita bertemu dengan Nabi, Nabi itu memberikan syafaat kepada kita. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah pertama, bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, ngikutin sunnah Nabi. Kayak gitu dan lain-lain. Kebayang nggak teman-teman? Seumur hidup kita nggak pernah itu yang namanya ngikutin sunnah Nabi. Apalagi bersolawat kepada Nabi. Nggak pernah nih. Kayak gitu kan. Ketika jumpa Nabi, kita butuh pertolongan banget nih. Kebayang nggak teman-teman? Teman-teman lagi butuh pertolongan nih. Ya lagi butuh-butuhnya banget. Ibarat kata kalau di dunia, kayak gitu. Teman-teman ini lagi lapar-laparnya banget. Kayak gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngasih sepotong roti sama teman-teman. Itu bersyukurnya minta ampun kan. Bahkan sama orang-orang yang ngasih roti itu tadi. Kayak gitu kan. Kalau bisa kita peluk. Berterima kasih. Pokoknya gimana caranya kita bisa membalas. Kayak gitu kan. Saking kita berterima kasihnya. Artinya apa? Ketika kita lagi butuh-butuhnya pertolongan, kita tuh akan benar-benar yang namanya mencari. Kayak gitu kan. Ya ketika ada orang ngasih kayak gitu kan, itu sangat bersyukur banget. Tapi kebayang nggak teman-teman? Di padang mahsyar nanti kita kayak gitu, lagi butuh-butuhnya banget kayak gitu kan. Nggak taunya karena seumur hidup nggak pernah sholawat, seumur hidup nggak pernah ngikutin sunnah Rasulullah. Ketika Rasulullah pengen ngasih, terhalang. Karena apa? Kita sendiri nggak pernah bersholawat, nggak pernah ngikutin perintah Rasulullah, ngikutin sunnah-sunnah Rasulullah nggak pernah. Bahkan benci sama sunnah-sunnah Rasulullah. Kebayang nggak bagaimana Rasulullah mau ngasih pertolongan kayak gitu? Kayak gitu. Ketika Rasulullah bertanya, apakah kamu benar umatku? Iya benar ya Rasulullah. Kalau benar, kamu apa yang kamu lakukan, yang pernah kamu lakukan untukku? Ya gitu. Kalau misalkan kamu benar-benar umatku kayak gitu. Maka kita jawab, nggak pernah ya Rasulullah. Saya nggak pernah sholawat sama dirimu. Saya nggak pernah ngikutin sunnahmu kayak gitu. Maka Rasulullah pun heran kayak gitu kan. Bagaimana aku ingin menolongmu? Tolong jelaskan. Bagaimana? Bagaimana caraku? Kamu ngikutin sunnahku enggak? Kamu bersolawat kepadaku enggak? Bagaimana mungkin kamu mengaku dirimu sebagai umatku? Kayak gitu. Bagaimana aku bisa bantumu? Tolong jelas. Kebayang nggak teman-teman? Ketika di saat itu, kalau Rasulullah udah pergi dari hadapan kita, nggak ada lagi yang bisa bantu kita. Nggak ada lagi. Penyesalan teman-teman. Kita menyesal. Nggak bisa lagi. Benar-benar nyesal teman-teman. Pengen ngulang lagi ke dunia. Nggak bisa. Waktunya udah habis. Gak bisa, maka penyesalan yang ada. Kalau udah penyesalan kayak gitu, udah teman-teman. Udah. Nangis, gak berguna lagi. Ibadah, gak berguna lagi. Maka dari itu teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih bisa hidup, mumpung kita masih ada kasih nafas sama Allah, kayak gitu kan, mumpung kita masih ada banyak kesempatan, maka manfaatinlah dengan baik. Maka manfaatinlah dengan baik. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah.
kayak gitu. Nah, sekarang kakak pengen dengerin salah satu teman-temannya. Mungkin ada teman-teman yang pengen berbicara bagaimana apakah teman-teman merasa saat ini kayak gitu kan sudah melakukan hal kayak gini, atau teman-teman tuh pernah nggak berpikir bahwasannya Allah tuh butuh kita kayak gitu, bukannya kita aja yang butuh Allah, tapi Allah juga butuh kita. Pernah nggak teman-teman pikir kayak gitu? Kayak gitu. Sesuai dengan judul yang diberikan oleh admin kita, kayak gitu kan, oleh pengurus kita. Teman-teman pernah nggak merasakan kayak gitu? Terus teman-teman berpikir nggak bagaimana caranya agar kita nih butuh kepada Allah kayak gitu, membangun kebutuhan kayak gitu. Karena sulit tuh teman-teman. Ternyata nggak mudah. Bagaimana membuat diri kita ini merasa butuh sama Allah tuh nggak mudah ternyata. Maka ada trik-triknya. Nanti akan kakak sampaikan. Kayak gitu. Pernah nggak teman-teman merasakan hal kayak gitu? Nah, atau ada keluhan-keluhan nggak kayak gitu? Nah, boleh teman-teman on mic, satu orang atau dua orang boleh. Ataupun juga di kolom komentar boleh juga. Kakak kasih waktu sebentar. Kalau memang ada. Ada? Ada yang pengen coba ngomong? Halo Kak, Assalamualaikum. Ya, halo, waalaikumsalam, silakan. Cerita apa nih Kak? Ya, cerita kalau misalkan kamu kayak gitu kan, gimana perjalanan hidup selama menjadi seorang muslim dari lahir kan? Iya, aku muslim dari lahir Kak. Nah, kayak gitu, muslim dari lahir. Nah, selama kayak gitu, selama jadi seorang muslim kayak gitu kan, udah merasa gimana hubungannya dengan Allah kayak gitu? Udah gimana hubungannya dengan Allah? Masih itu apa ya? Masih suka tiap malam itu nangis terus karena masalah gitu kan, masalah di dunia. Terus udah kayak berusaha nih ngedeketin Allah, tapi baru beberapa hari ini kayak banyakin doa, banyakin zikir, banyakin sholat. Walaupun sholat masih bolong-bolong 5 waktu, tapi masih berusaha kan Kak. Tapi perasaan nangis itu terus kayak nangis terus tiap malam itu. Padahal nggak ada sebab ataupun air mata itu keluar terus. Itu kenapa sih Kak? Oke, baik. Nanti kita jawab ya, semuanya bakal kita jawab kayak gitu. Insya Allah ya, kayak gitu. Ya, ada lagi yang lain? Saya Ustaz. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sedikit mau menceritakan bagaimana saya bisa mengenal Allah lebih dekat lagi. Nah, jadi sebelumnya pengalaman saya sebenarnya pengalaman saya adalah bagaimana saya setiap hari berusaha untuk mendekatkan kepada Allah, karena memang kita tuh betul-betul butuh Allah di dalam setiap hidup kita, waktu kita tuh harus berusaha di dalam itu tuh ada Allah gitu, karena kita tuh saya sendiri kadang suka lalai, apa-apa dikit lalai. Jadi contoh kalau misalkan lagi berusaha kayak buat kesalahan nih, terus tobat gitu kan, nah abis tobat, abis nangis gitu, tapi nantinya lalai lagi gitu. Jadi memang benar-benar butuh Allah gitu, kayak ngerasa kalau misalnya kita lagi tobat terus lagi nangis, ya Allah kenapa saya kayak gini ya Allah gitu, tapi nanti lalai lagi gitu. Jadi mungkin Allah itu dengan kita dikasih kesedihan, kita dikasih musibah, kita nangis lagi dekat sama Allah lagi gitu. Jadi benar-benar Allah itu sebenarnya sayang sama kita, apalagi dan semakin dewasa itu kita tuh sebenarnya kalau lagi ada masalah udah nggak bisa nyalahin siapapun kecuali diri kita gitu, karena dengan kesalahan kita itu itulah maksudnya kayak setiap apapun ujian yang datang dari Allah itu karena kesalahan-kesalahan kita juga gitu. Jadi kalau misalkan buat kalau misalkan dari diri saya ini, kalau misalkan lagi saya ada masalah, banyak masalah, itu karena dosa saya sendiri gitu Ustaz. Jadi kita benar-benar butuh Allah, karena kalau kita nggak andalin Allah itu semuanya kayak stres, kita pengen nangis terus, tapi kalau di dalam hati kita ada Allah, semuanya akan baik-baik saja lah. Dasar innallaha ma'ana gitu Ustaz. Oh, baik-baik. Oke, Masya Allah ya. Ada lagi? Udah ya? Oke. Oh, ada. Siapa? Anissa, mau coba? Satu orang lagi ya, terakhir ya, silakan. Kalau memang ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Kalau untuk saya itu dulu cerita dikit ya Ustaz. Dulu sempat saya ini kayak menyalahkan Allah. Kenapa saya ini dilahirkan? Itu kayak sebenarnya itu buat apa sih saya dilahirkan kalau ibaratnya saya hanya untuk menderita gitu. Nah itu membuat saya dulu tuh sangat jauh kepada Allah sampai hampir setahun setengah gitu saya melalaikan semua perintah Allah dari mulai sholat, gaji, semuanya saya tinggalkan karena saking saya merasa Allah nggak adil dengan saya. Saudara-saudara saya diberikan keistimewaan yang bahkan saya nggak bisa saya dapatkan. Kemarahan saya itu selalu muncul saat saudara-saudara saya itu mendapatkan keistimewaan yang terus bertambah dari Allah. Di luar rumah juga saya maaf ya Ustaz, saya pernah mengalami pembulian yang mengakibatkan saya menderita banget. Penderita maksudnya kayak gini Ustaz. Teman-teman saya itu melakukan bullying sampai ke fisik yang mengakibatkan saya itu merasa gak ada lagi yang peduli sama saya. Bahkan Allah pun ninggalin saya saat itu. Untung saja kakak kedua saya dulu itu suka dengerin ceramah Ustaz Khalid Basalamah. Di situ dia kayak ngejelasin tentang kayak mana sih cara kita itu kenapa kita dilahirkan, habis itu kenapa kita harus menyembah Allah. Itu saya mendengarkan itu saya merasa oh gini ya sebenarnya Allah ngasih ujian itu sebenarnya Allah sayang sama saya. Kalau bukan saya yang dapetin Allah itu ngasih ujian itu karena hanya saya yang mampu, orang lain nggak mampu di situ. Akhirnya Masya Allah Ustaz, semakin lama itu saya belajar. Saya sangat suka kayak belajar kalau hal-hal yang menurut saya menarik. Alhamdulillah agama menurut saya menarik dan saya mempelajari agama itu terus menerus. Saya belajar bertahap demi bertahap. Saya mendengarkan ceramah-ceramah Ustaz Khalid, Hanan Ataki, Adi Hidayat, Hussein itu saya dengarkan benar-benar sampai saya sadar Ustaz kalau sebelumnya saya hidup di dunia ini sebagai saya diciptakan Allah di dunia ini hanya untuk beribadah, nggak usah peduliin omongan orang lain. Karena omongan orang lain itu hanya batas dari ucapannya saja, nggak akan dia merusak hidup kita kalau kita nggak memasukkannya ke dalam hati kita. Tapi itu yang sulit Ustaz untuk kita kayak ibaratnya nggak masukin ke hati itu susah banget Ustaz. Oke, baik. Masya Allah ya untuk perjuangannya ya, kayak gitu. Nah itulah teman-teman. Nah dari beberapa kisah teman-teman kita, kayak gitu kan, dari beberapa proses kehidupan dari teman-teman kita tuh bisa mengetahui bagaimana kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Lihatlah teman-teman, ada tadi teman kita yang kerja yang mungkin di antara kita, mungkin kita juga ya, atau yang teman-teman yang lain yang nggak sempat untuk cerita kayak gitu kan, teman-teman merasakan sudah melakukan maksiat kayak gitu kan, terus nyesel tobat lagi kayak gitu, terus besok ngulang lagi kayak gitu, tapi tetap setiap tobat itu mulai merasakan kayak bener-bener ya Allah kayak gitu kan, dekat banget, enak banget kayak gitu kan, tapi besoknya ngulang lagi kayak gitu kan, besoknya ngulang lagi, tapi besok tobat lagi kayak gitu kan. Nah tapi kita lihatlah dari proses itu kan, sedikit pun andai kata kita contoh yang pertama tadi ya, andai kata kayak gitu kita melakukan perbuatan maksiat, sebagaimanapun maksiat yang kita lakukan, seburuk apapun, bisa nggak kita menggantikan kekuasaan Allah? Berkurang nggak kekuasaan Allah? Tidak teman-teman ya, Tuhan tetaplah Tuhan, Allah tetaplah Allah teman-teman, nggak berubah posisinya kayak gitu ya. Allah tetap Tuhan kita, nggak berubah bagaimanapun kita maksiat, kita meninggalkan. Makanya dengan yang namanya dengan Allah sebagai Tuhan kita kayak gitu, nggak mungkin Allah menzolimi. Apa yang dia ciptakan tuh nggak mungkin. Maka kalau misalkan ada dari kita yang ada maksudnya kayak tadi kan, mungkin tersesat kayak gitu kan, atau mulai yang namanya bangun, itu ada namanya proses ketauhidan teman-teman ya. Proses bagaimana kita dekat sama Allah tuh banyak. Ada yang kayak mbaknya tadi kayak gitu kan, ya kerjaannya tobat kayak gitu kan,
terus besok maksiat lagi, tobat maksiat, atau yang kayak Mbak tadi, penuh dengan ujian-ujian yang membuat dia penuh dengan kemalangan-kemalangan yang seakan-akan Allah tidak peduli, padahal Allah sangat peduli itu dengan dia, kayak gitu kan. Atau yang kayak Mbaknya tadi kayak gitu kan, suka nangis dan semacamnya kayak gitu kan. Itu cara Allah agar kita dekat sama Allah kayak gitu, agar kita tuh sadar Tuhan kita Allah kayak gitu kan. Dan ingatlah ketika kita melakukan semua perbuatan tersebut, tidak ada sedikit pun secuil pun mengurangkan kekuasaan Allah. Tidak akan menggantikan kalau Tuhan itu ya Allah, nggak ada yang lain. Kayak gitu. Ya. Maka jelas dalam sebuah dalil Quran, dalam sebuah dalil, ya, dalil apa? Dalil hadis, dijelaskan perkara ini, teman-teman. Ya, bagaimana apa yang kita lakukan ini tidak sedikit pun mengurangkan kekuasaan Allah. Kayak gitu. Ya ibadi law anna awalakum ya wa akhirakum ya wa ansakum wa jinakum kanu ala ataqana qalba rijalu wahidi minkum. Nah, itu teman-teman. Wahai hambaku, kalau orang terdahulu ya, orang yang awal, orang terdahulu, orang awal kayak gitu, dan orang yang paling terakhir di antara kita semua ini kayak gitu. Nah, baik itu di kalangan jin dan di kalangan manusia, di kalangan jin, wa insakum wa jinakum, ya, di kalangan manusia dan jin kayak gitu, mereka itu bertakwa kepada Allah, ya, dan orang yang paling bertakwa di antara kalian ada di saat itu kayak gitu kan, maka tidak akan bisa menambah kekuasaan Allah kayak gitu sedikit pun, tidak bisa kayak gitu. Atau sebaliknya, nah ini sebaliknya teman-teman, ya ibadi kayak gitu, wahai hambaku, kata Allah melalui hadis qudsi ini ya, kayak gitu, ya ibadi, hambaku kayak gitu, lau anna awalakum wa akhirakum wa insaakum wa jinakum kanu ala fajra qalbi rajulun wahidi ma naqasa dzalika min malikin sayyi'ah. Kayak gitu. Sebaliknya, kalau di antara kalian, ya baik itu orang yang dulu sampai orang yang terakhir nanti di antara kita ini, kayak gitu kan, hidup, dan itu ada orang yang paling buruk, dan apa yang buruk itu ada di antara kalian, kayak gitu, itu pun tidak bisa mengurangkan yang namanya kekuasaan Allah sedikit pun, kayak gitu. Itu hadis qudsi, hadis Muslim. Dari situ kita tahu bagaimana teman-teman, ya, apapun yang kita lakukan tadi benar-benar nggak akan menggeser kekuasaan Allah. Tapi kenapa Allah tetap bisa berbuat baik sama kita? Kayak gitu. Padahal kita ini, ya apapun yang kita lakukan kayak gitu, benar-benar nggak ada berbekas sama Allah. Terus apa untungnya? Kayak gitu kan. Kalau manusia nih ukurannya kayak gitu kan, melakukan sesuatu pengen dapat hasil kayak gitu kan, melakukan sesuatu kayak gitu kan, pengen dapat sesuatu kayak gitu, itu manusia. Tapi ingatlah, manusia bukan Allah, bukan manusia. Sifat Allah tidak seperti sifatnya manusia. Ikhlas Allah tidak seperti ikhlasnya manusia. Kayak gitu. Allah benar-benar kalau udah melakukan sesuatu tidak meminta hasil, teman-teman. Kayak gitu, tidak minta hasil. Kayak gitu. Dan ingatlah teman-teman, apa yang kita lakukan ini benar-benar nggak ada sedikit pun menyenggol perkara Allah. Itu hadis. Dan sekarang kita bahas ke firman Allah. Dan firman Allah banyak banget yang ngomongin kalau misalkan sedikit pun yang kita lakukan, kayak gitu tidak bisa, ya, namanya mengganggu kekuasaan Allah tuh nggak bisa. Ya Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha mulia dan lain-lain. Wa man sakara fa inna yaskuruna li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Quran surah An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Itu teman. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kalau kita bersyukur itu untuk diri kita sendiri, tidak untuk yang lain-lain. Dan barang siapa wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Kayak gitu. Maka Allah tetap maha kaya, maha mulia. Meskipun dia ingkar, nggak peduli. Kayak gitu. Nggak ada sedikit pun berbekas sama Allah. Allah tetap Allah. Allah tetap Tuhan. Nggak lagi yang lain. Allah tetap Rabb kita. Nggak lain. Nggak ada. Kayak gitu. Nah, di ayat lain. Wa man jahada fa innama yajidah li nafsihi innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah itu teman-teman, untuk kita yang berjihad, maka untuk diri kita sendiri. Kayak gitu. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dan semesta alam, teman-teman. Dari semesta alam, nggak ada perlu sesuatu. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya dari semua apa yang dia punya di semesta alam ini. Nggak ada, teman. Nah itu surat Al-Ankabut ayat 6. Ayat 6. Ya, ayat 6, nggak salah. Gitu. Terus, ya, dalam ayat lain juga ada lagi. Surat At-Taghabun ayat 6 juga kalau nggak salah.
Fakafaru wa tawallaw fastaghanallah wallahu ghaniyun hamid. Lalu mereka ingkar dan berpaling dan Allah tidak memerlukan mereka dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Enggak butuh kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Dan masih ada ayat lain seperti Ibrahim juga ya. Ibrahim itu ayat 8 setelah iskola rabbukum la in syakartum la azidanakum kayak gitu kan. Setelah itu nanti ada juga ayat tentang bagaimana Allah itu bagaimanapun kayak gitu kan kita mengingkari Allah ataupun kita melakukan perbuatan baik tidak akan yang namanya mengganggu ya Allah yang Maha Kaya Maha Mulia, enggak. Kayak gitu teman. Maka kenapa Allah masih bisa melakukan itu? Sungguh teman-teman, ya. Kita ini terus hidup karena karunia Allah. Kita ini hidup karena karunia Allah. Anggota badan kita ini bisa melakukan sesuatu yang kita lakukan, kuat untuk melakukan menjalani aktivitas. Saat ini kita bisa yang namanya bermajelis, itu pun karena Allah. Itu karena pemberian Allah. Andai kata Allah tidak memberikan pemberian itu, belum tentu kita bisa melakukan hal ini. Tiba-tiba Allah kasih sakit. Gimana coba? Kita nggak bisa mau sekolah, kita nggak bisa mau kerja dan lain-lainnya. Kayak gitu kan. Atau ke majelis pun kita nggak bisa. Tapi ke atas izin Allah, meskipun kita dalam keadaan sakit, kayak gitu kan, meskipun kita dalam keadaan sakit, tapi Allah gerakan hati kita untuk yang namanya bermajelis, sakit-sakit pun kita pergi ke majelis. Benar atau enggak? Benar teman-teman. Itulah kekuatan iman, kayak gitu teman-teman. Ya, dan kita ini teman-teman, ya seumur hidup kita, kayak gitu kan, makan kita mendapatkan makan, dapat rezeki, dapat nikmat Allah, lahir dan batin, itu pun karena kebaikan yang Allah berikan. Kebayang nggak teman-teman? Coba teman-teman ngobrol sama diri sendiri kayak gitu. Coba ya, teman-teman yang saat ini, ya teman-teman pasti ya, mungkin yang baru hijrah, selama ini melakukan perbuatan dosa, ya, yang baru hijrah nih, ataupun teman-teman sadari aja, kalau selama ini melakukan perbuatan dosa, pernah nggak perbuatan dosa teman-teman itu mengganggu keesaan Allah? Pernah nggak? Bisa mengganggu ketuhanan Allah. Apakah Allah tidak bisa berbuat terhadap kita? Tidak kan? Tidak kan? Tidak bisa mengganggu. Kayak gitu. Bahkan ketika kita masih melakukan perbuatan dosa, Allah tetap menunjukkan keajaiban-keajaibannya. Allah tetap menunjukkan bagaimana kekuatan-kekuatannya. Kayak gitu. Allah tetap menunjukkan kekuasaan-kekuasaannya kepada kita. Artinya apa? Mau semuanya di dunia ini kayak gitu kan, melakukan perbuatan dulu nggak akan. Justru kita, kalau kita yang jauh dari Allah, kita yang repot. Kita yang jauh dari Allah, mulai merasa gerasa gerusuk. Ya ketika kita jauh dari Allah, mulai kita dapat sedih, dapat nangisnya, dapat yang lain-lain kesulitan. Seperti yang kakak sampaikan tadi. Wala ingkafatum inna azabila sadid. Bagi kita yang ingkar, bagi kita yang kufur, kayak gitu kan. Inna azabila sadid. Sesungguhnya azab amat pedih kata Allah. Nah baru azab dunia teman-teman. Ya azab dunia. Kenapa Allah ciptakan azab dunia untuk kita? Kenapa Allah ciptakan masalah? Kenapa Allah ciptakan ujian untuk kita? Seyogyanya itu untuk diri kita. Untuk diri kita. Kenapa Allah jadikan itu? Sederhananya kita butuh itu. Kejadiannya cuma 3. Kalau dijadikan masalah itu kejadian cuma 3. Yang pertama, ya untuk meningkatkan derajat kita. Tidak ada orang yang dapat masalah, tidak ada orang yang mendapatkan ujian dari Allah, kayak gitu kan. Ataupun azab pun dari Allah, kayak itu tidak meningkatkan derajatnya, kayak gitu teman-teman. Tidak ada. Kayak gitu. Bahkan azab pun bisa meningkatkan derajat, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Kayak gitu. Karena ketika seseorang mendapatkan azab, kayak gitu, maka dia akan berpikir, kenapa ya dia akan mendapati hal ini? Kayak gitu. Minimal dia akan tobat. Ketika dia tobat, dia menjadi versi baru. Meningkat derajatnya. Meningkat derajatnya, teman. Karena dia menjadi versi baru dalam kehidupannya. Tinggal dia lagi, mau teguh atau enggak terhadap yang namanya, ya ketobatnya tadi. Kalau enggak teguh, kayak gitu kan, lemah imannya, kayak gitu kan, atau lemah mentalitasnya, kurang kemauannya, ya balik lagi kepada hal buruk, kayak gitu. Tapi kalau dia teguh, maka akan semakin naik, kayak gitu. Nah, itu yang pertama, meningkat derajatnya, kayak gitu. Yang kedua adalah untuk ampunan, kayak gitu. Maka jenis dosa itu ada 2. Dosa besar, dosa kecil, kayak gitu kan. Maka kalau dosa kecil, selagi kita beribadah, selagi kita berbuat baik, maka Allah akan hapuskan sedikit demi sedikit dengan ujian-ujian ataupun dengan masalah-masalah yang datang terhadap kita ataupun azab-azab yang Allah berikan terhadap kita. Teman-teman dapat kesusahan, teman-teman dapat kesedihan, teman-teman dapat kesulitan, overthinking dan lain-lain. Tak bukan Allah berikan itu kepada kita untuk menghapuskan dosa kita sedikit demi sedikit. Kayak gitu. Untuk dosa-dosa kecil kita. Tapi kalau dosa besar, kayak gitu tidak akan bisa dihapuskan kecuali dengan bertobat. Kayak gitu. Kecuali dengan bertobat. Kayak gitu. Maka betapa sayangnya Allah sama kita, teman-teman.
Ya, meskipun kita berbuat dosa aja, Allah tuh tetap peduli sama kita, dikasihnya masalah-masalah, dikasihnya ujian-ujian ke kita agar apa? Dosa kita terhapus demi sedikit, agar nggak berat banget bawa ke akhirat. Sayang banget Allah sama kita. Kayak gitu. Dan Allah tahu betul seperti yang Mbak bilang tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kayak gitu. Ya, bahwasannya ujian itu Allah berikan kepada kita karena kita mampu. Kayak gitu. Dan ingatlah, semampu-mampu manusia itu tetap makhluk dhaif, makhluk lemah. Kayak gitu. Ya, semampu-mampunya kita tuh tetap lemah. Pasti kita akan ada posisi paling down. Pasti ada kita posisi paling turun kayak gitu. Nah, di posisi itu Allah tetap bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dimanapun kita berada, Allah bersama dengan kita dan Allah mau melihat. Maka Allah nggak akan melepas kita. Kita nih yang lagi kesulitan nih kayak gitu kan. Jatuh kerjanya kayak gitu, kalau mbaknya tadi bilang kan nggak mendapatkan keistimewaan seperti yang lain kayak gitu kan, sebenarnya bukan nggak dapat, tapi memang Allah tunda kayak gitu, atau memang Allah jadikan itu untuk mbaknya menjadi orang yang lebih kuat kayak gitu ya, orang yang lebih kuat secara mentalitas kayak gitu, orang yang lebih siap. Andai kata nih ujian dapat kepada saudaranya yang lain misalkan kayak gitu, bisa jadi nggak seperti mbaknya yang kuat kayak gini, bisa bertahan hidup seperti ini. Bisa jadi kita lihat teman-teman, ketika seseorang mendapatkan masalah, ketika seseorang mendapatkan azab dari Allah atas setiap dosa-dosa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan? Sampai putus asa, sampai bunuh diri. Kebayang nggak teman-teman? Karena dosa yang dia perbuat sendiri, karena masalah yang dia perbuat sendiri, kayak gitu kan, sampai bunuh diri. Padahal teman-teman, kayak gitulah, selemah-lemahnya kita, pasti semampu-mampunya kita, pasti kita makhluk dhaif. Maka Allah selalu bantu kita. Allah tuh nggak biarin kita. Basir tadi kan, Allah Maha melihat, Allah bersama dengan kita dan Allah Maha melihat. Dan Allah tuh nggak meninggalkan kita. Allah selalu pantengin kita, dilihatnya. Waduh, hambaku ini kayaknya kesulitan, maka Allah kasihkan kemudahan-mudahan kayak gitu. Entah itu datang dari orang lain, atau datang dari saudara dekat, atau datang dari mana, pasti ada aja kemudahan-kemudahan selagi kita bersama dengan Allah. Kayak gitu. Itu teman-teman. Maka bangun keyakinan. Maka syaratnya cuma tadi kakak bilang, bangun keyakinan, yakin dulu kalau Tuhan kita itu Allah. Yakin dulu kalau kita nih hidup di atas skenario Allah. Maka serahkan ke Allah. Tugas kita ikhtiar, perkara hasil nanti kayak gitu. Itu sama Allah, urusan Allah, hak prerogatif Allah. Jangan diganggu. Tugas kita adalah ikhtiar dan selalu ya yang namanya wasta'inu billah. Ini yang paling penting. Wasta'inu billah, minta pertolongan Allah dengan bisobri wassalah. Dengan sabar, sholat, dan bagian ulama menambahkan dengan doa. Ya gitu teman-teman. Inilah kebiasaan daripada orang-orang soleh. Inilah kebiasaan daripada Rasulullah SAW. Ya, sahabat, tabi'in, para ulama kita dan lain. Bahkan sebuah riwayat menyampaikan bahwasannya ketika Rasulullah itu dicaci maki, ketika Rasulullah itu disebut rajulun abtar. Kayak gitu kan, laki-laki mandul. Rasulullah tuh pernah disebut laki-laki mandul. Karena ketiga anak laki-lakinya meninggal. Qasim, Ibrahim, kayak gitu kan. Satu lagi, meninggal, kayak gitu. 3 anak laki-lakinya meninggal. Ketika meninggal, maka itu jadi momok. Dijadikan setiap orang, bahkan bukan orang Mekah aja, jahiliyah di Mekah aja bukan, kafir Quraisy aja, bukan kafir Quraisy aja. Tapi orang-orang di luar Mekah yang pergi hijrah dan lewat, kayak gitu kan, lewat kota Mekah, kayak gitu, selalu bertanya, apa berita hari ini? Berita hari ini adalah Rajulul Abtar, Muhammad si Rajulul Abtar. Maka dibilang, terkenal, seantero orang yang datang ke Mekah itu terkenal kalau Nabi Muhammad itu Rajulul Abtar, laki-laki mandul. Itu sedihnya minta ampun teman-teman. Bahkan sampai dibikin pergelaran seni. Ataupun kalau saat ini kita teman-teman bilangnya stand up komedi. Gitu. Sampai dibuat stand up komedi. Sama kafir Quraisy kayak gitu. Dibuat benar-benar di lapangan. Dekat Ka'bah itu dibuat kayak gitu. Ya dibuat itu mengolok-olok Nabi. Siapa yang paling lucu, siapa yang paling nyeleneh kayak gitu kan. Itu dapat hadiah. Di saat itu Nabi paling sedih banget. Tapi apa yang Nabi lakukan? Pertama, wasta'inu billah. Nabi minta pertolongan. Dengan cara apa? Yang pertama, sabar. Sabar nggak enak. Kayak gitu kan. Sakit juga. Benar teman-teman. Nggak, kalau ada orang ngomong sabar nggak sakit, itu bohong. Sabar itu sakit. Nggak ada sabar yang nggak sakit. Kayak gitu. Maka kalau sabar, orang yang sabar itu balasannya manis. Kayak gitu. Sabar itu kayak gini teman-teman. Sekiranya kalau teman-teman bisa mukul orang, teman-teman memilih nggak mukul orang. Kalau teman-teman bisa ngomong kasar, teman-teman memilih nggak ngomong kasar. Kalau teman-teman bisa putus asa, teman-teman memilih untuk tidak putus asa. Itu sabar. Sakit teman-teman, nggak ada yang enak, sakit. Kayak gitu. Maka yang pertama adalah sabar.
Setelah sabar, wasta'inu billah, minta pertolongan Allah, langsung apa? Sholat. Sholat itu boleh sholat wajib ataupun sholat sunnah, pokoknya sholat. Kayak gitu. Setelah sholat itu khusyukkan, tumpahkan semua apa yang teman-teman rasakan itu di sholat, sehingga sholat itu bisa jadi prioritas. Nah, kalau teman-teman bertanya, Kak, gimana ya caranya sholat ini agar bisa jadi prioritas? Jawabannya, ketika ada masalah jangan pergi kemana-mana, balik ke Allah, sholat. Kayak gitu. Kan, kalau kita udah dapet nikmatnya memprioritaskan sholat, itu salah satunya caranya kayak tadi. Ada masalah, wasta'inu billah, kayak gitu kan, dari sabar ke sholat, kayak gitu. Maka itu akan jadi candu tersendiri, teman-teman. Itu